Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79, di mana kita akan sama-sama diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya memberikan judul yaitu Di Luar Kolam Betesda. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kisah kolam Betesda. Suatu kolam yang terletak di Yerusalem ini menjadi pusat perhatian bagi orang-orang, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Di ayat yang ketiga dan keempat, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, di sana menjelaskan bahwa ada sejumlah besar orang yang sakit ada di sekitar kolam Betesda. Mereka adalah orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam Betesda saat itu. Ketika kolam Betesda itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan dan mereka akan segera untuk masuk ke dalam kolam itu dan memperoleh kesembuhan. Siapapun dan apapun penyakitnya ketika masuk dalam kolam itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana orang sangat berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam itu untuk memperoleh kesembuhan. Dan saya yakin mereka semua memperhatikan bagaimana keadaan mereka masing-masing. Mereka fokus dengan diri mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang memiliki sakit penyakitnya ringan, tentu sangat mudah untuk masuk ke dalam kolam itu dan menjadi sembuh. Tetapi bagaimana keadaan orang-orang saat itu yang sakitnya itu parah? Bagaimana untuk orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, orang-orang yang memiliki sakitnya itu parah? Mereka memerlukan waktu untuk beranjak dari tempat mereka berbaring, dan ketika mereka sedang berusaha untuk dari tempat berbaring mereka, orang lain sudah mendahului mereka. Dan itu pun mungkin yang dialami oleh orang yang sudah 38 menderita sakit. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, di sana dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Mungkin yang dia alami setiap hari ketika dia berusaha untuk masuk dalam kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Hari ini kita akan sama-sama membahas ada suatu peristiwa yang terjadi di luar kolam Betesda. Kita sering berfokus memperhatikan bagaimana keajaiban yang terjadi ketika orang masuk ke dalam kolam Betesda ini dan memperoleh kesembuhan. Tetapi hari ini kita mau sama-sama membahas, kita mau sama-sama melihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kolam Betesda. Yang pertama adalah Yesus memperhatikan. Di luar kolam Betesda ada Yesus yang memperhatikan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa orang-orang di sekitar kolam Betesda itu mereka adalah orang-orang yang sakit. Dan mereka berfokus kepada diri mereka. Bagaimana saya berusaha untuk segera masuk ke dalam kolam itu dan saya menjadi sembuh. Itu yang menjadi fokus setiap pribadi mereka, orang-orang yang sakit saat itu di situ, di sekitar kolam Betesda. Saat tidak ada yang memperhatikan, tetapi Yesus memperhatikan. Bagi orang yang sakit 38 tahun ini, mungkin dia merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memperdulikan kehidupannya, tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya untuk beranjak dari tempat dia berbaring dan masuk ke dalam kolam itu untuk sembuh. Karena semua orang berfokus kepada diri mereka masing-masing untuk memperoleh kesembuhan. Bagaimana saya segera masuk ke dalam kolam itu dan saya menjadi sembuh. Di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu,
berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan kata melihat dan ia tahu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin perasaan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit itu, dia merasa tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang memperdulikannya. Tetapi kita melihat bahwa ada Yesus yang memperhatikan keadaan orang ini. Orang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Saat dia merasa tidak ada orang yang memperhatikannya, ada Yesus yang memperhatikan. Saat kita dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin merasa sakit hati dan lain sebagainya. Kita merasa kita tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada orang yang memperdulikan setiap kehidupan kita. Semua orang sibuk, semua orang memperhatikan bagaimana kehidupan mereka masing-masing. Tetapi kisah ini kita boleh belajar bahwa sekalipun orang-orang tidak memperhatikan kita, bagaimana keadaan kita, apa yang kita alami, ada Yesus yang memperhatikan. Ketika orang-orang di sekitar kolam Bethesda tidak memperhatikan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit ini, ada Yesus yang memperhatikan. Ada Yesus yang melihat, yang tahu bagaimana keadaan orang ini. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Hagar mempunyai suatu pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan melihat bagaimana keadaan Hagar saat itu. Pergumulan yang kita sedang hadapi, sakit penyakit yang mungkin saat ini kita alami, sempat membuat kita merasa tidak ada yang memperdulikan kita, tidak ada yang memperhatikan bagaimana keadaan kita, tidak ada orang yang melihat bagaimana dan apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus melihat, dia adalah El Roi, Allah yang melihat. Orang lain bisa tidak melihat bagaimana keadaan kita, orang bisa tidak memperhatikan dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tetapi kita mau percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dari kisah ini kita boleh sama-sama belajar keadaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, sering membuat kita merasa tidak ada yang memperdulikan kita, tidak ada yang memperhatikan kita. Tetapi Yesus memperhatikan kita. Di luar kolam Bethesda ada Yesus yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Apa yang kita alami, bagaimana keadaan kita, apa yang kita rasakan, Yesus memperhatikan setiap kehidupan kita. Yang kedua, di luar kolam Bethesda ada Tuhan yang mempunyai banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini berpusat kepada bagaimana keajaiban yang terjadi di dalam kolam Bethesda. Orang-orang yang sakit apapun ketika masuk dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Tetapi di luar kolam Bethesda, Yesus hadir untuk menyatakan bahwa dia punya banyak cara untuk menolong setiap umat-umatnya. Orang berfokus ketika mereka masuk ke dalam kolam itu mereka akan menjadi sembuh. Dan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit ini, dia terbatas untuk masuk ke dalam kolam itu. Mungkin juga dia akan merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Satu-satunya harapan adalah masuk ke dalam kolam itu dan menjadi sembuh. Tetapi Yesus hadir di situ untuk menyatakan bahwa Tuhan, dia punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Mungkin kita sering berpikir ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan, sakit penyakit, kita berpikir jalannya, jawabannya adalah hal ini, melakukan ini, A dan B. Dan ketika kita tidak bisa melakukan itu, kita merasa kecewa, kita putus asa, hilang harapan, seolah-olah tidak ada lagi cara lain untuk menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita. Tetapi Tuhan mempunyai cara
C, D, dan E. Bahkan lebih banyak lagi. Dia mempunyai banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Jangan kita batasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Orang yang sudah 38 tahun menderita sakit ini, dia sangat terbatas untuk masuk ke dalam kolam itu. Tetapi dia dapatkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Dia mempunyai banyak cara untuk menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan katakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dia mempunyai banyak cara, dia dapat melakukan jauh lebih banyak yang dapat lebih dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita alami saat ini, pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau terus percaya Tuhan mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Dia memperhatikan bagaimana setiap kehidupan kita, keberadaan kita, apapun yang kita alami, bagaimanapun perasaan kita, bagaimana keadaan kita, Dia Tuhan yang memperhatikan. Dia Tuhan yang melihat setiap kehidupan kita. Dia mengenal setiap pribadi kita masing-masing. Dan Dia Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk menyatakan pertolongannya. Dia mempunyai banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita boleh belajar bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dan menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang boleh kita sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kita seiman. Sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan bagaimana setiap kehidupan kami, bagaimana keadaan kami, pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Dan kami percaya Engkau Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menjadi manusia dan diam di dalam kehidupan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Dan kami telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Mu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.